Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam adik-adik dari SMAN 2 Jember. Ya, hari ini kita bertemu lagi secara daring ya, dalam rangka menggantikan pertemuan kemarin pada hari Kamis ya, pukul 8.30 sampai 10.30 ya. Nah, kakak buat videonya ini pada tanggal 24 ya. Jadi adik bisa tonton kapan saja sebelum hari Senin ya. Di akhir nanti ada penugasan yang harus adik-adik kerjakan ya. Oke, seperti biasa mari kita mulai agenda kegiatan hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk dilupakan. Berdoa dalam hati bisa dimulai. Oke, berdoa bisa dicukupkan ya. Nah, last course kita sudah tahu kita membahas tentang satuan konsentrasi. Kakak akan lanjutkan itu ya. Tapi kakak akan review dulu tentang apa itu dan macam-macamnya dari satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi. Kalau ada ini masih ingat, kemarin satuan konsentrasi ada 4 tuh. Ya. Yang pertama adalah yang paling terkenal, yaitu molaritas atau molarity. Disimbolkan M besar, di mana untuk mencari molaritas itu bisa kita dapatkan dengan cara membagi mol dari zat terlarut dibagi dengan volume dari larutan. Oke, ini saja, sesimpel ini rumusnya ya. Di mana perbandingannya harus mol per liter ya. Ya. Jadi basicnya mol per liter itu adalah molar. Oke. Yang kedua itu adalah molalitas, si adiknya dari molaritas ya. Nah, si molalitas ini disimbolkan M kecil, di mana M kecil itu sama dengan perbandingan mol terlarut juga, tapi dibagi massa pelarut. Ya, di mana perbandingannya adalah mol per kilogram, bukan mol per gram. So, basicnya mol per kilogram itu adalah molar. Makanya tidak ada hentinya kakak mengingatkan ya, mol per liter itu adalah molar, mol per kilogram itu adalah molar. Oke, itu ya yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah fraksi. Fraksi ini disimbolkan dengan X, di mana fraksi nanti akan terpecah jadi dua, yaitu fraksi terlarut dan fraksi pelarut. Di mana fraksi terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi mol total, ya. Sementara fraksi pelarut itu sama dengan mol pelarut dibagi mol total. Nah, tapi fraksi terlarut dan fraksi pelarut ini bisa dinyatakan dalam bentuk fraksi, bisa juga dinyatakan dalam bentuk persen. Kalau mau dinyatakan dalam bentuk persen, mereka berdua tinggal dikalikan dengan 100%. Tapi ini opsional ya, dikalikan dengan 100%. Kalau mau dinyatakan dalam bentuk persen fraksi. Ya, apa bedanya fraksi dengan persen fraksi? Kalau fraksi itu rentangnya 0 sampai 1, tapi kalau persen fraksi itu rentangnya 0 sampai 100 ya. Jadi sama kayak satuan yang keempat nanti ya, fraksi persen ya. Terus hubungan berikutnya, kalau kakak punya XP ditambah XT, itu hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi kalian cukup cari, cari salah satu saja, misal udah dapat XP-nya, berarti untuk mencari fraksi terlarutnya sama dengan 1 dikurangi fraksi pelarut. Gitu ya. Gitu. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah persen. Tentu persen itu simbolnya ya persentase gitu ya. Dimana ini kemarin kakak bedakan jadi 3 toh. Ya. Ya, yang pertama itu adalah persen berat per berat atau in English we say weight per weight. Ya. Jadi weight per weight. Itu sama dengan massa dari terlarut dibagi massa dari larutan. Nah ini dikali dengan 100%. Gitu. Sementara yang B itu sama dengan berat per volume. Di mana dalam bahasa Inggris W per V ya. Nah, ini sama dengan massa dari terlarut dibagi volume. Soalnya pakai B per V ya. Jadi yang bawah pakai volume. Kalau yang dibagi itu ya tetap terlarut per larutan gitu ya. Ini dikali 100%. Tuh. Atau yang terakhir itu V per V. Atau di Inggris tetap ya. Ini pakai volume dari terlarut dibagi volume dari larutan dikali dengan 100%. Nah, nanti kalau dikasih tahu konsentrasi dalam bentuk persen, berarti dia dianggapnya
berat per berat ya. Kalau nggak dikasih tahu jenisnya, apakah berat per volume, apakah volume per volume, apakah berat per berat. Karena yang paling umum, most commonly adalah yang ini ya. Jadi yang persen berat per berat ini adalah satuan konsentrasi persen yang paling umum ya, gitu. Nah, Kak sempat memberikan PR waktu itu ya. Nah, PR-nya ini ya, yang Kak suruh kerjakan 4 dari 10 soal ya. Nah, di sini akan Kak bahas ya. Silahkan sambil disiapkan kalkulatornya ya dan buku catatannya ya. Perlu fokus yang tinggi dalam mengerjakan soal-soal ini ya, karena soalnya Kak ambil langsung dari UAS TPB di ITB tahun 2003 ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Hitung persen berat dari asam asetat dalam 7 mililiter asam cuka. Berarti 7 mili ini harus kita konversi dulu. Dia tuh volume apa? Volume larutan, volume zat terlarut, atau volume pelarut. Jelas dia adalah volume dari larutannya. Ya. Di mana volume larutan ini ya volume total gitu ya. Terlarut ditambah pelarut ya. Jadilah volume larutan. Sama dengan 7 mili. Gitu. Dengan kerapatan berarti rho dari larutannya itu sama dengan 1,008 gram per mililiter. Katanya mengandung sekian gram CH3COH, otomatis dia pasti massa dari zat terlarutnya, nah, yaitu 0,3567 gram. Berarti kita cerita larutan nih. Larutan ini adalah larutan asam asetat CH3COOH yang diminta untuk menghitung persen beratnya berapa. Namanya juga larutan pasti terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut gitu. Di mana zat terlarut ini bermakna eh, CH3COH dan pelarutnya otomatis adalah air. Terus massa dari zat terlarut udah diketahui itu. Berapa? Massa dari zat terlarut itu sama dengan 0,3567 gram. Sementara massa pelarut kita nggak tahu sama dengan berapa ya. Tujuan kita untuk mencari persen berat, padahal persen berat, persen B per B dari CH3COH rumusnya begini ya. Itu sama dengan massa dari terlarut kita bagi dengan massa dari larutan. Kalau massa terlarut mah sudah aman. Nah, massa larutannya yang harus kita cari. Di mana massa larutan ini adalah penjumlahan antara massa terlarut ditambah massa pelarut. Inilah akan menghasilkan massa larutan. Nah, kira-kira kita dapat dari mana ya? Kita bisa gunakan informasi volume larutannya. Nah, di sini. Terus kita gunakan juga informasi rho. Rho atau densitas itu kan perbandingan antara massa dengan volume. Nah, kalau kakak cari massanya, berarti sama dengan rho dikali volume dong. Nah, kalau massa larutan yang mau dicari, berarti rho-nya larutan dikalikan dengan volumenya larutan. Ya udah data-datanya dipakai itu ya. Jadi rho larutannya 1,008 gram per mililiter, volume larutannya adalah 7 mililiter. Nah, udah. Yuk, sambil digunakan adik-adik kalkulatornya ya. 1,008 dikali dengan 7 itu hasilnya sekitar 7,056. Ini masih dalam mililiter ya, gitu. Kok mililiter? Mililiternya hilang ya. Dalam gram ya, karena mililiter dengan mililiter hilang. Ini adalah massa dari larutan. Ya udah, kakak tinggal pindahkan ke sini ya. Ini jangan lupa dikalikan 100% nanti. Massa terlarutnya 0,3567 gram, massa larutannya 7,056 gram. Ini tinggal dikalikan 100%. Gram dengan gram nanti saling meniadakan. Persen lah yang kakak punya satuannya ya. Ini 0,3567 dibagi bilangan yang tadi hasilnya 0,05 sekian ya, 0,050552 gitu ya. Oke, selesai. Itu soal pertama ya. Jadi kita mengubah informasinya supaya menjadi konsentrasi dalam satuan persen berat. Oke, lanjut nomor 2. Hitung jumlah air yang harus ditambahkan pada larutan A dan larutan B. Jadi jumlah air ini, air kan bertindak sebagai pelarut ya. Berarti yang ditanya adalah massa dari pelarutnya berapa.
Misal nih untuk yang A, kita dikasih tahu 5 gram urea. Ya, berarti ada larutan nih. Larutan apa? Tentunya larutan urea. Urea itu rumus kimianya NH22 kali CO ya. Berarti terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut dong. Nah, zat terlarutnya adalah si NH22 kali CO. Dan zat pelarutnya adalah air. Gitu. Nah, di sini sudah ada informasi massa terlarutnya udah 5 gram. Massa pelarutnya yang kita nggak tahu sama dengan berapa. Gitu. Tapi kita udah dikasih tahu katanya dia eh, apa persen berat larutannya adalah 16,2%. Berarti si larutan ini persen beratnya dari NH22 kali CO, ini persen berat ya, itu sama dengan 16,2%. Dimana kita tahu rumusnya persen berat itu sama dengan massa terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Nah, dari sini persennya bisa langsung kita coret nih. Terus 100-nya bisa pindah ke kiri. Jadinya 0,162. Ya kan? Sama dengan massa terlarutnya bisa dimasukkan. Massa telurnya adalah 5 gram. Dan massa larutannya kita cari. Gitu ya. Ya udah dari sini langsung solve. Massa larutan kita dapatnya sama dengan 5 dibagi 0,162. Atau hasilnya sekitar 30,86. 864 lah ya. Gram. Gitu ya. Tapi ini masih massa larutan ya. Massa larutan itu adalah campuran antara massa terlarut ditambah massa pelarut. Ini adalah massa dari larutan. Gitu. Nah, yang kita cari itu massa pelarutnya doang. Berarti kalau massa pelarutnya, ya simbolnya sama ya. Kalau massa pelarut berarti sama dengan massa dari larutan itu dikurangi massa dari zat terlarutnya. Jadi 30,864 gram tinggal kurangi dengan 5 gram. Ya. Sehingga hasilnya sekitar 25,864 gram. Oke, ini massa pelarutnya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk yang B ini caranya sama persis ya. Cuma larutannya saja yang berbeda ya. Jadi try your best di sini ya. Silahkan bisa videonya bisa di pause ya. Nanti kalian coba kerjakan soal nomor 2B. Oke. Oke, silahkan di pause. Kakak akan lanjutkan ke soal nomor 3. Hitung molalitas dari tiap larutan. Berarti tujuan akhirnya kita harus mendapatkan molality ya. Basicnya kita tahu molalitas itu sama dengan perbandingan antara mol terlarut dibagi dengan massa dari pelarut. Di mana ini dalam satuan mol dan ini dalam satuan kilogram. Itu ya. Dari 2,5 molar larutan NaCl. Nah, di sini coba fokus teman-teman. Saya perlu asumsinya teman-teman supaya benar-benar kebayang ini ya. Tentang larutan dari NaCl ya. Jadi kakak punya larutan NaCl yang dikasih tahu konsentrasinya dalam bentuk molar 2,5 molar. Tapi molar ini mau kakak tulis sebagai mol per liter. Mau kakak tulis sebagai mol per liter. Supaya apa? Supaya nanti asumsinya bisa terbayang dengan benar. Oke? Makanya tidak ada bosannya kak mengingatkan tentang yang ini ya. Bahwasanya mol per liter itu adalah molar dan mol per kilogram itu adalah molal. That's different. Ya. Cari perbedaannya. Mol per liter adalah molar, mol per kilogram itu adalah molal, ya. Gitu. Nah, asumsi kakak begini. Tadi kan molaritas itu sama dengan mol terlarut dibagi volume larutan. Yang artinya basis asumsi yang sama, kalau kakak anggap mol dari zat terlarutnya adalah 2,5 mol, otomatis volume dari larutan itu sama dengan 1 liter. Loh, kok bisa begitu, Kak? Ya, soalnya perbandingan antara mereka berdua harus menghasilkan angka 2,5. Jadi 2,5 mol dibagi 1 liter harus menghasilkan 2,5 mol per liter. Make sense kan? Ya, sebenarnya asumsi ini boleh dianggap saja, berapa saja. Misal, ini kakak anggap 5 mol.
Boleh, asal yang bawah 2 liter. Gitu. Jadi dengan diinformasikannya molaritas ini, maka kita bisa tahu dan mengasumsikan mol zat larutnya berapa dan volume larutannya berapa. Nah, karena biar mudah kakak anggap aja yang atas gitu ya. Tujuan kita adalah untuk mencari molalitas. Artinya mol terlarutnya sudah dapat, tinggal massa pelarutnya belum dapat. Nah, massa pelarut ini bisa kakak cari dari volume larutan ini sendiri ya. Karena rho itu sama dengan massa per volume, kalau kakak ingin mencari massanya, berarti sama dengan rho dikali volume. Kalau massa larutan yang mau dicari, rho-nya larutan dikali volumenya larutan. Rho-nya sama dengan 1,08 gram per mililiter. Volumenya sama dengan 1 liter. Nggak cocok kalau dimasukkan di sini. Satuannya nggak sama. Jadi rubah dulu ke mililiter ya. Gitu. So, hasilnya sekitar 1080 gram. Tapi ini masih massa larutan ya. Di mana massa larutan itu merupakan penjumlahan antara massa terlarut ditambah massa pelarut. Nah, massa pelarutnya doang yang kakak ingin cari. Nah, caranya bisa dicari dari sini. Ini rubah dulu lah ke massa dari zat terlarut. Caranya kan tinggal 2,5 mol. Kakak kalikan dengan MR-nya ya. MR dari NaCl itu 58,5 gram per mol. Ya. So, ini kalau dikalikan 2,5 dikali 58,5 itu hasilnya sekitar 146,25. Satuannya jadi gram dong. Inilah massa terlarutnya. Dan kalau dimasukkan di persamaan ini 1080 gram sama dengan massa terlarutnya 146,25 gram ditambah massa pelarutnya, maka kakak bisa cari massa pelarutnya. Ya 1080 dikurangi angka itu atau hasilnya sekitar 933,75. Nah, satuannya dalam bentuk gram. Ya. Karena kakak butuhnya dalam kilogram di sini, ya udah dirubah aja. Jadi 0,93375 kilogram. Oke, ya. Nah, kalau sudah dapat, tinggal masukin ke rumus utama. Molalitas itu sama dengan mol terlarut dibagi massa pelarut. Data-datanya udah komplit. Ini mol terlarutnya dan ini massa dari pelarutnya. Masukin 2,5 mol, tinggal dibagi sama 0,93375 kilogram. Gitu. Sehingga dapat molalitasnya itu kira-kira sama dengan 2,6773. Satuannya dalam bentuk mol per kilogram, di mana mol per kilogram ini sama dengan molal ya. Dapatlah hasilnya dalam bentuk molality atau molalitas ya. Beres, selesai untuk yang A. Jadi kita pada dasarnya mengubah molaritas menjadi molalitas. Gitu ya. Mengubah molaritas menjadi molalitas. Nah, yang B silakan teman-teman coba kerjakan sendiri ya. Tapi kakak kasih roadmap-nya. Di sini dikasih tahu persen berat. Diminta mencari molalitasnya. Kira-kira begini untuk yang B. Ya. Roadmap untuk yang B. Nanti adik-adik coba kerjakan ya. Bisa di pause videonya ya. Roadmap untuk yang B. Nah, untuk roadmap-nya B, kita kan beranjak dari sebuah larutan tuh. Larutan KBR. Larutan KBR. Ada persen beratnya ya, 48,2%. 48,2%. Yang artinya setiap larutan kan terdiri dari dua komponen, yaitu zat pelarut dan zat pelarut. Gitu ya. Nah, cara mencari zat pelarutnya, itu ya jelas larutan itu sendiri ya, ya KBR itu sendiri ya. Zat pelarutnya ya, sementara zat pelarutnya adalah air. Oke? Nah, karena di sini 48,2%, maka bisa kakak asumsikan berat dari larutan ini adalah 100 gram. Otomatis 48,2% dari 100 gram ini adalah massa dari KBR atau massa terlarut ya. Itu berarti sekitar 48,2% gitu.
Sisanya berarti massa pelarutnya. Gitu. Massa pelarutnya berarti sekitar 51,8 persen dari 100 atau gram ya. Ini langsung dirubah ke gram saja ya. Ini berarti 48,2% dari 100 atau 48,2 gram. Dan massa pelarutnya sama dengan 51,8 gram gitu. Nah, tujuan kita kan mencari molalitas tadi tuh ya. Molalitas itu sama dengan mol dari zat terlarut dibagi massa dari pelarut. Ya udah easy peasy, teman-teman. Rubah aja di sini ke mol terlarut, rubah aja di sini ke dalam bentuk kilogram, masukkan ke rumus dasar, didapatkanlah molalitasnya sama dengan sekian. Jadi berangkatnya begitu, ya. Berangkat dari eh, satuan persen berat, nanti harus dirubah ke molality. Ya, silakan di pause videonya, teman-teman. Di pause videonya dan dicoba untuk men-solve hasilnya sama dengan berapa. Oke? Berikutnya, kakak lanjutkan ke soal nomor 4. Di sini juga sama, ada persen berat dari H2SO4. Nah, yang ditanya adalah molalitas dan molaritas. Berarti yang ditanya dua di sini ya. Asumsinya tetap kakak pakai nih. Jadi kalau di sini kakak punya sebuah larutan, tentu larutan dari H2SO4 ya. Katanya persentasenya sama dengan 98%. Namanya juga larutan, berarti dia terdiri dari dua komponen, yaitu zat telarut dan zat larut. Zat telarutnya adalah H2SO4 dan zat pelarutnya adalah air. Nah, gitu ya. Ada zat pelarutnya pun ada zat pelarutnya. Nah, zat pelarutnya ini adalah H2SO4 dengan konsentrasi 98%. Pemisalan yang sama bisa terapkan lagi. Jadi anggaplah massa larutannya di sini sama dengan 100 gram. Otomatis 98% dari 100 gram ini adalah massa terlarut. Berarti massa telurnya sama dengan 98 gram, di mana massa pelarutnya itu adalah 2 gram. Gitu. Nah, dari sini bisa kita rubah nanti ke mol molaritas dan molalitas. Nah, mau apa dulu nih dicari? Misal, kakak mau cari dulu molaritas. Apa informasi yang diperlukan? Molaritas itu memerlukan mol dari zat larut dibagi dengan volume dari larutan. Oke, berarti kakak harus cari dulu berapa mol dari zat larutnya di sini. Mol dari zat larutnya berarti sama dengan massa dibagi dengan mR-nya. Massanya 98 gram, MR-nya adalah 98 gram per mol. Otomatis molnya di sini sama dengan satu mol ya, gitu. Sekarang volume larutannya belum dapat. Nah, untuk dapetin volume larutan, gunakan informasi rho-nya atau densitasnya. Nah, kita kan tahu nih ya, rho itu perbandingan antara massa dengan volume. Otomatis volume itu sama dengan perbandingan massa dibagi rho. Kalau kakak ingin mencari volume larutan, berarti massa larutan dibagi rho larutan. Massa larutannya ya ini 100 gram. 100 gram. Tapi rho larutannya adalah yang ada di soal. 0,798 gram per mililiter. Ya. Oh ya, biasa kan adik-adik kalau mengerjakan satuannya dikomplitkan ya. Dilengkapkan satuannya ya. Jadi 100 dibagi 0,798 itu hasilnya sekitar 125,313. Dalam apa satuannya? Ya gramnya kan hilang. Satuannya dalam bentuk mililiter. Tapi kan kakak perlunya molaritas itu dalam mol per liter ya. Molnya memang dalam mol sudah. Nah, volumenya harus diubah dulu ke dalam liter. Jadi sekitar 0,125,313 liter. Masukin ke rumus dasarnya di atas. Jadi 1 mol tinggal dibagi sama angka itu 0,125,313 liter. Ya. Nah, sehingga kalau kakak hitung di sini hasilnya sekitar 7,98 mol per liter ya. Di mana mol per liter itu sama dengan molar ya. Gitu. Nah, silakan dari sini adik-adik bisa pause videonya untuk mencari molalitasnya ya. Try your best. Try your best di sini ya. Molalitas itu sama dengan mol terlarut kita bagi dengan massa dari pelarut gitu ya. Nah, mol terlarutnya ya udah ini.
Massa pelarutnya ini tinggal dirubah ke kilogram. Nanti adik-adik dapat dalam satuan mol per kilogram, di mana mol per kilogram itulah yang sama dengan molar, ya. Silakan di pause videonya, nanti coba dikerjakan untuk mencari molalitasnya sama dengan berapa. Oke? Silakan di pause ya. Sekarang kakak lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, di sini diketahui beberapa informasi ya. Ini soal nomor 5 ya, sorry ya, bukan 6 ya. Nomor 5. Kerapatan suatu larutan yang mengandung 10% berat etanol ya. Yo, yang tidak tahu etanol, etanol itu rumus kimianya C2H5OH ya. C2H5OH, di mana dia punya MR sekitar 46 gram per mol. Oke. Kerapatan suatu larutan yang mengandung 10% berarti diberitahu informasi persen beratnya adalah 10%. Ya. Dan kerapatannya adalah sekian. Ditanya tiga lagi di sini. Molaritasnya berapa, dan volume larutannya berapa jika mengandung 0,125 mol etanol ya. Oke, jadi kita tulis dulu. Di sini kakak punya sebuah larutan dari etanol C2H5OH. Katanya 10%. Nah, jelas namanya larutan berarti dia terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Di mana zat pelarutnya adalah etanol itu sendiri C2H5OH. Dan zat pelarutnya di sini adalah air H2O gitu ya. Nah, etanol ini kita tahu eh, persen beratnya sama dengan 10%. Pakailah asumsi yang sama seperti yang kita pakai dari tadi ya. Anggap ini massa larutannya sama dengan 100 gram. Otomatis 10%-nya itu adalah massa dari etanol. Berarti massa terlarutnya itu adalah 10 gram. Dan massa pelarutnya itu adalah 90 gram. Caranya sama persis seperti tadi, teman-teman ya. Seperti tadi, ini kan informasinya cuma 98%, ini cuma 2% gitu ya. Silahkan teman-teman nanti cari sendiri molaritasnya berapa dan molalitasnya berapa. Ya, ini untuk yang A dan untuk yang B. Sekarang kakak mau kerjakan untuk yang C. Ya, karena yang C ini beda ini ya. Yang ditanya adalah volume larutan. Jadi volume dari larutannya. Kalau 100 gram ini apa ya? 100 gram ini adalah massa dari larutannya yang kita asumsikan tadi. Nah, yang ditanya itu adalah volume dari larutannya kalau jika dia mengandung 0,125 mol etanol. Jadi udah dikasih tahu di sini. Mol dari etanolnya, artinya mol dari zat larutnya itu sama dengan 0,125 mol. Coba nih kita rubah ke massa. Berapa ya massa terlarutnya ya? Berarti 0,125 mol ini tinggal kalikan dengan MR-nya, 46 ya, gram per mol. Nah, ini kalau dikalikan 0,125 dikali 46 itu hasilnya sekitar 5,75. Nah, satuannya dalam bentuk gram ya. Gitu. Jadi, massa terlarutnya sekarang bukan lagi 10 gram. Bukan, tapi sekarang massa terlarutnya dianggap sama dengan sekian mol atau 5,75 gram. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan ya. Kalau di sini 100 gram, maka di sini 10 gram karena di sini harus 10%-nya. Nah, sekarang kalau di sini massa terlarutnya adalah 5,75 gram, berarti di sini berapa massa larutannya? Tidak lagi 100 gram dong, tidak. Otomatis di sini harus 57,5 gram. Karena 10% dari 57,5 gram itu adalah 5,75 gram. Itu ya, make sense ya? Ya, tentu ini bukan jawabannya, bukan. Ya. Jawabannya masih kita harus cari karena yang dicari di sini adalah volume. Berarti gunakan informasi densitas. Ya, massa rho itu kan massa per volume. Otomatis volume itu sama dengan massa dibagi dengan rho. Kalau kita mau mencari volume larutan, berarti massa larutan yang kita pakai. Ya, rho dari larutan yang kita pakai. Ya, gitu. Ya udah kita masukin data-datanya. Massa larutannya yang kita cari tadi 57,5 gram. Ya, rho-nya masih tetap. Rho-nya pakai yang atas 0,984. Ya, rho ini teman-teman akan pakai juga untuk mencari molaritas ya. Pasti perlu rho ini ya.
Silakan nanti videonya bisa di pause ya untuk mencari berapa molaritas dan molalitasnya ya. Nah, ini kalau kakak hitung nih, sebentar 57,5 ini dibagi dengan 0,984. Nah, ini hasilnya sekitar 58,434. Tentunya satuannya dalam bentuk mililiter. Nah, inilah volume dari larutannya. Selesai. Itu untuk menjawab yang C, gitu ya. Silakan adik-adik pause videonya, kerjakan secara mandiri untuk A dan B ya. Atau mungkin sudah ada yang mengerjakan ini ya. Ya, kerjakan molaritas dan molaritasnya. Oke, silakan di pause videonya ya. Saya akan lanjutkan ke soal nomor 6. Tidak jadi ya. Nomor 6 juga sama konsepnya ya. Jadi silakan adik-adik pause videonya, try your best di sini ya. Ya, karena sama persis di sini ya. Sama persis yang ditanya adalah molaritas ya. Silakan di pause, dikerjakan. Maka akan lanjutkan ke soal yang nomor 7 ya. Oke, suatu larutan dibuat dengan mencampurkan bla 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 bla. Ya. Jadi di sini ada larutan nih. Oke. Di mana larutan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu C7H16, C8H18, dan C9H20 ya. Ini kalau dikasih nama ini sebenarnya senyawa hidrokarbon ya. Namanya adalah heptana, oktana, dan nonana ya. Gitu. Nah, molnya masing-masing dikasih tahu. Ini molnya 1,28 mol, ini sama dengan 2,92 mol, dan ini sama dengan 2,64 mol. Nah, sederhana, yang ditanya itu fraksi mol tiap komponen. Fraksi itu kan tadi di awal kakak ceritakan ada dua, fraksi terlarut dan fraksi pelarut. Itu kalau komponennya ada dua. Nah, sekarang komponennya ada tiga. Nah, kalau komponennya ada tiga, maka kita cari satu-satu ya. Misal, kakak cari dulu fraksi dari C7H16. Itu sama dengan molnya dia, C7H16. Kita bagi dengan mol totalnya. Ya, mol totalnya. Jadi ini dijumlahkan dulu untuk mencari mol totalnya. Berapa kira-kira mol totalnya? Gitu ya. Mol totalnya tinggal dijumlahkan saja ya. 1,28 ditambah 2,92 ditambah 2,64 itu hasilnya sekitar 6,84. Satuannya dalam bentuk mol ya. Nah, ini dimasukin. Mol C7H16 itu 1,28 mol. Dibagi dengan 6,84. Satuannya mol. Ya. Mol dengan mol hilang. Ya udah di sini bisa dapat fraksinya. 1,28 dibagi 6,84 ya. Fraksinya sekitar 0,1871345. Ingat ya, fraksi itu rentangnya antara 0 sampai 1. Jadi kalau adik-adik ngerjakan di bawah 0 atau di atas 1 ya berarti salah gitu ya. Nah, ini untuk yang A ya. Silakan adik-adik cari juga berapa fraksi untuk C8H18, caranya sama. Berapa juga fraksi untuk C9H20, caranya juga sama. Gitu ya. Di mana total dari fraksi ini harus sama dengan satu. Ya, fraksi totalnya harus sama dengan satu. Gitu ya. Nah, kalau persen mol tiap komponen gampang. Kalau persen, tinggal hasil fraksi tadi kalikan sama 100%. Kan jadi persen satuannya nanti ya. Atau sekitar 18,7135%. Ya. Jadi kerjakan aja yang A, yang B tinggal kalikan 100. Kalau tadi semuanya di total, fraksinya sama dengan satu, tapi kalau persen fraksi itu nulisnya begini ya. Persen fraksi totalnya itu sama dengan 100. Gitu ya. Oke, silakan di pause teman-teman videonya. Silakan coba cari berapa fraksi dan persen mol dari C8H18 dan C9H20. Ingat, semua fraksi ini kalau di total harus menghasilkan angka 1 ya. Dan seluruh persennya kalau di total harus menghasilkan angka 100.
Oke, silakan di pause. Sekarang kakak lanjutkan ke soal nomor 8. Berapa fraksi mol dari asam nitrat? Jadi yang ditanya adalah fraksi mol dari asam nitrat. Jadi intinya kakak punya sebuah larutan nih. Nah, larutan ini adalah larutan asam nitrat, HNO3. Konsentrasinya 70%. Artinya dia terdiri dari dua komponen, yaitu zat pelarutnya adalah asam nitrat dan zat pelarutnya otomatis adalah air. Nah, karena di sini informasinya 70%, berarti dari sini bisa kita anggap lagi massa larutannya sama dengan 100 gram. 70%-nya berarti itu adalah massa terlarutnya sama dengan 70 gram. Dan massa pelarutnya itu adalah 30 gram. Sisanya toh gitu. Masing-masing kan bisa kakak rubah ke mol nih. Ya, bisa kakak rubah ke mol. Jadi dari sini kakak cari dulu berapa mol dari zat terlarutnya. Yaitu sama dengan 70 gram. Masanya kakak bagi dengan MR-nya ya. MR dari HNO3 itu sama dengan 63 ya, gram per mol. Ini pun sama. Kakak cari mol dari pelarutnya. Berarti sama dengan masanya 30 gram dibagi dengan MR-nya 18 gram per mol. Dicarilah molnya masing-masing ya. 70 dibagi 63 itu hasilnya sekitar 1,11 mol. Sementara 30 dibagi 18 itu hasilnya sekitar 1,666 mol. Yang ditanya ini adalah fraksi mol dari asam nitrat. Berarti fraksi dari zat pelarutnya. Boleh kalian tulis XT atau fraksi dari HNO3 boleh. Bebas suka-suka hati ya. Berarti sama dengan molnya dia, molnya HNO3, nah dibagi dengan mol totalnya. Gitu ya. Ya berarti 1,111 mol tinggal kakak bagi dengan di totalnya ya. 1,111 ditambah 1,666 mol. Mol dengan mol hilang karena memang fraksi itu tidak punya satuan di sini ya. Berarti fraksi dari asam nitratnya atau fraksi dari terlarutnya itu sama dengan 1,111 dibagi 1,111 ya. Hasilnya sekitar 0,3999 ya. Inilah fraksi dari asam nitratnya ya. 0,3999 lah ya, atau kalau mau dibulatkan boleh sama dengan 0,4 ya. Ini adalah fraksinya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Berikutnya nomor 9. Nah, untuk nomor 9 yang A ini sangat gampang, teman-teman ya. 9 yang A ini sangat gampang. Yang ditanya adalah fraksi mol dan persen mol. Jadi kayak tadi, fraksi terlarut berapa, persennya tinggal kalikan 100. Ya, fraksi pelarutnya berapa ya sisanya ya dikali 100 juga ya untuk dapetin persen molnya ya. Jadi untuk yang A ini sederhananya begini. Dia dikasih tahu persen berat dari larutan C2H5OH. Nah, katanya 21,7%. Gitu. Otomatis dia kan terdiri dari zat terlarut yang berupa C2H5OH. Kalau masih ingat teman-teman, ini etanol yang tadi ya. Gitu ya. Dan zat pelarutnya ini adalah air. Pakai asumsi yang sama, jadi kalau di sini dianggap 100 gram, berarti di sini massa terlarutnya adalah 21,7 gram. Berarti di sini massa pelarutnya ini adalah sisanya ya. Berarti 100 dikurangi 21,7 itu sekitar 78,3 gram gitu ya. Nah, masing-masing kan bisa dirubah ke mol. Silakan cari berapa fraksi terlarutnya, berapa fraksi pelarutnya. Kalau mau dirubah ke dalam persen, kalikan aja semuanya dengan 100%. Ya, nanti dapat persen fraksi gitu ya. Untuk yang A. Nah, yang B karena beda, kakak coba bahas di sini ya. Tetap ditanya fraksi, tapi kita berangkat dari molalitas. Ya. Nah, kalau berangkat dari molalitas, coba fokus di sini teman-teman. Oh, ini kok masih A. Ya. Ini fokus tapi kakaknya nggak fokus. Oke.
Ya, coba di sini fokus perhatikan. Sekarang kakak punya larutan lagi-lagi, larutan dari urea, ya, CO NH2 kali, yang katanya sama dengan 0,684 molal. Ya. Molal ini biar biar mudah dihafal, ya, dan mudah diterapkan, kakak rubah ke dalam mol per kilogram. Yang artinya begini kalau kakak asumsikan, jika mol terlarutnya adalah 0,684 mol, maka massa dari pelarutnya itu adalah 1 kilogram. Ini sesuai asumsi molaritas yang tadi kakak bilang ya. Makanya perlu apa pemahaman yang kuat di sini tentang molaritas dan molalitas ya. Molar itu mol per liter dan molal itu mol per kilogram. Jadi sebenarnya asumsinya boleh berapa saja gitu ya. Misal kalau kakak anggap ini 2 kali lipatnya. Kalau di sini dianggap 1,368 mol, ini kan 2 kali lipatnya. Boleh asal massa pelarutnya 2 kilogram gitu. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah lah ya. Gitu. Nah, tujuan kakak adalah untuk mencari fraksinya. Ya. Berapa fraksi terlarutnya? Berarti sama dengan mol terlarut yang udah beres, udah punya di sini. Dibagi mol total, yaitu mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, mol pelarutnya yang belum punya. Karena di sini informasi yang diberitahu itu berupa massa pelarut. Gitu. Caranya gampang. Ya. Cari dulu berapa molnya gitu ya. Cari dulu berapa mol dari pelarutnya. Karena di sini 1 kilogram berarti kan sama dengan 1000 gram nih. Rubah aja ke mol pelarutnya. Karena pelarutnya otomatis air, ya berarti 1000 gram kita bagi dengan MR air 18 gram per mol. Ya. Sehingga kalau dibagi nih 1000 dibagi dengan 18 itu hasilnya sekitar 55,55 mol ya. Masukinlah ke bawah. Jadi 0,684 mol tinggal kakak bagi nih dengan 0,684 ditambah 55,55 mol. Gini ya. 684. Nah, ini hasilnya sekitar 0,0121 ya. 622. Nah, ini kalau dalam fraksi ya. Kalau dalam persen, tinggal dikalikan 100 ya. Jadi majukan komanya sekitar 1,21622% ya. Gitu. Kalau nyari fraksi pelarutnya sebenarnya by rumus ya sama dengan mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Tapi kan fraksi terlarut tambah fraksi pelarut harus satu tuh. Berarti secara sederhana bisa kakak masukin fraksi pelarut itu sama dengan 1 dikurangi fraksi terlarut yang tadi. Atau 1 dikurangi 0,0121622. Kan mereka berdua kalau dijumlahkan harus 1. Ya. Jadi secara sederhana kalau yang pegang kalkulator 1 dikurangi S-word aja ini. Atau sekitar 0,9878837. Ya, 378 ya. Atau kalau dalam persen berarti 98,78378%. Ya, itu selesai ya untuk yang B gitu ya. Silakan teman-teman pause dulu untuk mengerjakan yang A. Silakan dicari fraksi mol dan persen mol yang terlarut dari zat yang A. Oke, silakan teman-teman bisa di pause dulu videonya. Oke. Kalau sudah kakak lanjutkan ke soal yang nomor 10. Berapa molaritas dan normalitas ya? Abaikan dulu normalitasnya. Nah, yang ini kakak sembunyikan dulu. Seret. Ini nanti ya normalitas. Kita fokus dulu sama molaritasnya. Dari larutan yang katanya mengandung BaOH 2 kali dalam 2000 ml air ya. Basicnya kalau kita mau mencari molaritas ya, molaritas itu kan perbandingan antara mol terlarut dibagi dengan volume dari larutan. Volume larutannya udah beres, udah punya. Katanya 2000 mili ya atau 2 liter. Tinggal kita cari mol terlarutnya.
Mol itu kan bisa didapetin dari massa nih, dibagi dengan MR-nya. Udah masukin saja ya. 9,5 gram dibagi dengan 171,4 gram per mol. Nah, ini yang atas kalau dioperasikan kan satuannya jadi mol ya. Yang bawah itu 2 liter. Ya. Nah, udah ini tinggal kerja hitung saja ya. 9,5 dibagi 171,4. Terus dibagi sama 2. Hasilnya sekitar 0,02771 ya. Satuannya adalah mol per liter atau inilah yang biasa kita kenal sebagai molar ya. 0,02771 molar. Nah, kalau normalitas, kita harus kenal dulu dengan apa yang disebut dengan valensi ya. Nah, kita mau kenalin dengan valensi dulu nih. Asam itu adalah sesuatu yang punya H plus ya. Contohnya HCl, HBr, HI, ya, HF, ya, HNO3. Ternyata mereka semua punya valensi, simbol valensi itu N ya, yang sama dengan satu. Kenapa? Karena protonnya, penciri asamnya cuma satu. Yang dua seperti apa, Kak? Contohnya H2SO4, ya. H2C2O4, asam oksalat. Ini valensinya dua. Karena dia punya dua H plus, dia punya dua proton ya. Kalau H3PO4, ya, H3PO4, ini valensinya sama dengan 3. Karena dia punya 3 proton. Jadi valensi itu adalah berapa banyak senyawa asam atau senyawa basa punya, kalau asam punya H plus, kalau basa punya OH min. Contoh, NaOH, LiOH. Ini adalah valensi yang satu dari basa karena OH minnya ada satu. CaOH 2 kali, MgOH 2 kali. Ini adalah contoh zat yang valensinya sama dengan 2. Dan AlOH 3 kali, ya, GaOH 3 kali. Ini adalah senyawa-senyawa yang valensinya sama dengan 3. Gitu ya. Jadi valensi itu tergantung berapa banyaknya H plus proton atau OH min yang dimiliki. Yang dimiliki. Loh, ngapain belajar ini, Kak? Belajar ini supaya kita tahu hubungan, ya, relationship between molarity and normality, ya. Molarity and normality, ya, supaya kita tahu hubungan antara mereka berdua ya, antara molaritas, ya, di antara molaritas dengan normalitas ya, gitu. Oke, pada dasarnya apa yang kita sebut sebagai molaritas itu sama dengan normalitas dikalikan dengan valensi. Jadi kalau mau cari normalitas, normalitas itu sama dengan molaritas dibagi dengan valensi. Gitu ya. Jadi misal kalau tadi udah punya molaritasnya sama dengan 0,02771, kita lihat senyawanya apa nih, asam atau basa? Oh, basa. Basa apa ini yang mengandung 2 hidroksida, berarti valensinya 2. Berarti kalau kakak ingin mencari normalitinya, berarti sama dengan molaritinya dibagi dengan valensinya, yaitu 0,02771 dibagi dengan 2 nih, gitu. Jadi kalau dibagi dengan 2 hasilnya sekitar 0,01385 gitu ya. Awalnya satuannya molar, sekarang jadi N ya. Yo, adik-adik harusnya tahu nih kan, ada ini nih, molaritas. Satuannya M saja dibacanya molar. Ada juga molalitas. Satuannya M kecil dibacanya molal ya. Dan kalau ada normalitas, satuannya N berarti dibaca apa? Normal ya. Jadi 0,0138564 normal gitu ya. Selesai ya. Dan ini harap dipahami betul ya adik-adik, karena
materi selanjutnya yang akan kita bahas ya, masih di video ini itu sangat memerlukan apa kalian paham tentang satuan konsentrasi ini. Kan sempat kakak bilang ya waktu itu ya di kelasnya. Orang yang pandai cairan dan larutan adalah orang-orang yang pandai mengubah satuan-satuan konsentrasi. Dari molaritas ke molalitas, dari molalitas ke fraksi, dari fraksi ke molaritas, dari molaritas ke persen, dari persen ke molalitas, dari molalitas ke persen, dari persen ke fraksi, fraksi ke persen, dan lain sebagainya. Gitu ya. Siapa-siapa yang pandai ini, dia akan pandai cairan dan larutan. Ya, gitu. Sekarang, kalau sudah paham, kakak lanjutkan ke materi kelas 3 di SMA ya. Kalian kan kelas 11 sama kelas 10 nih. Ya, ya. Terutama Aril dan Rizky nih masih kelas 10 nih ya. Kalau Syarif, Nadifa sama Gladys kan udah kelas 11 ya. Harusnya udah mepet-mepet. Bentar lagi kelas 12 bakalan belajar materi ini ya. Sekarang kakak akan ajarkan apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan sifat koligatif. Oke. Basicnya sebenarnya yang disebut dengan sifat koligatif ini adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh banyaknya zat terlarut ya. Banyaknya zat terlarut ya. Dan tidak dipengaruhi oleh jenis dari zat terlarut ya. Jadi contohnya begini nih ya biar adik-adik paham nih ya. Sifat koligatif ini adalah sifat yang meskipun zat terlarutnya beda-beda asalkan jumlahnya sama, maka si sifat-sifat yang akan muncul itu ya sifatnya sama. Itu sifat koligatif namanya. Nah, belum kebayang ya. Eh, karena belum kebayang, coba adik-adik, saya perlu imajinasi adik-adik nih ya. Coba fokus ya. Coba perhatikan ketika kakak punya sebuah larutan, oke, katakanlah ini air gitu ya. Belum bisa dibilang larutan ya, karena masih hanya terdiri dari air saja ya. Nah, kakak punya 3 gelas air ya, yang volumenya sama. Katakanlah ini diisi masing-masing oleh 100 mililiter air. Ini pun sama, 100 mililiter air. Ini pun sama, 100 mililiter air. Nah, ke dalam gelas yang pertama, akan kakak tambahkan NaCl sebanyak 5 gram. Oke? Kita tahu NaCl ini garam dapur ya, sebanyak 5 gram. Kemudian yang kedua kakak tambahkan gula. Rumus kimianya C6H12O6 sebanyak 5 gram. Ditambahkan ke sini. Oke? Kemudian yang ketiga kakak tambahkan NH2 2 kali CO ya, sebanyak 5 gram. Ya, ayo apa ini? Harusnya di soal tadi kan sudah tahu ya. Sudah ada contoh soal yang menggunakan senyawa ini ya. Nah, ini namanya urea. Ya, ini namanya urea atau pupuk gitu ya. Masing-masing 5 gram gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya akan membentuk zat terlarut. Ya, zat terlarut yang ditambahkan ke zat pelarut akan membentuk larutan. Ya. Yang pertama menjadi larutan garam, yang kedua menjadi larutan gula, yang ketiga menjadi larutan pupuk. Ya. Pertama nih, kalau kakak tanya, ya, dari segi warna dulu. Dari segi warna. Jelas kalau larutan garam warnanya ya bening toh, bening. Kemudian ini warnanya apa ya bening juga. Dan kalau pupuk urea itu warnanya ya pink ya, jadi dia akan membentuk larutan yang pink gitu ya. Nah, padahal jumlahnya sama.
Ya, jumlahnya sama, jumlah atau komposisi dari zat pelarutnya di sini sama. Massa pelarutnya dan jenis zat pelarutnya juga sama. Tapi kenapa warnanya berbeda? Nah, kalau warnanya berbeda, berarti itu menyatakan kalau warna itu bukan merupakan sifat koligatif. Karena sifat koligatif itu adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh banyaknya zat pelarut. Ya, kalau banyaknya dibuat sama, harusnya sifatnya sama dong. Nah, buktinya di sini warnanya beda, ada yang beda. Berarti warna itu bukan sifat koligatif. Ya kan? Sekarang coba lagi, misal rasa, rasanya ya. Ini kan asin, ya. Larutan gula itu manis, ya. Dan larutan apa urea itu pahit, ya. Kok tahu? Kok tahu rasanya pahit? Bukan berarti kakak sudah meminum urea, bukan, ya. Memang rasanya pahit, ya. Ya, semua zat yang bersifat basa cenderung rasanya pahit, ya. Gitu. Nah, berarti rasa ini bukan sifat koligatif, gitu ya. Karena di jumlah zat larut yang sama, di jumlah zat larut yang sama, ternyata rasanya berbeda-beda. Gitu. Terus apa dong yang sama? Nanti ada ya sifat apa yang ketiganya sama, gitu ya. Nah, pertama, kakak contohkan lagi ya, selain warna dan rasa, misal bau, aroma, ya, aroma. Ya jelas ini aromanya tidak beraroma ya, larutan garam itu tidak beraroma ya. Jadi tidak beraroma. Larutan gula tuh punya aroma ya, aromanya juga manis ya. Dan pupuk urea itu punya aroma khas ya. Aromanya itu seperti ya kalau teman-teman pernah mencium baunya, gimana cara mendeskripsikan aroma dari urea itu ya? Seperti apa ya? Seperti sedikit pesing ya, sedikit pesing ya, aromanya sedikit pesing, gitu ya. Berarti aroma ini karena ketiga lautan ini berbeda, padahal jumlah zat telurnya sama-sama 5 gram, berarti dia bukan sifat koligatif, gitu ya. Terus food gradable ya, atau food grade. Ya. Lautan NaCl bisa nggak diminum? Bisa. Ya, artinya aman diminum. Lautan gula aman nggak diminum? Aman. Ya. Lautan urea aman nggak diminum? Aman. Tapi masuk rumah sakit. Ya ini nggak aman ya, tidak bisa diminum ya, tidak aman. Berarti pun food grade itu bukan merupakan sifat koligatif. Ya, pokoknya bakalan ada sifat yang dari ketiga larutan ini, meskipun zatnya beda-beda, kan jumlah zat telurnya sama. Maka sifatnya bakalan sama. Apa aja itu? Yang pertama itu adalah titik didih, titik leleh atau titik beku ya, tekanan uap, dan perubahan tekanan osmotik. Ya, memang awal-awal ini terkenal apa? eh, Masih baru ya, masih baru mengenal istilah ini ya. Ternyata dari ketiga jenis larutan ini, titik didihnya bakalan sama, titik bekunya bakalan sama, tekanan uapnya sama, tekanan osmotiknya sama, gitu. Meskipun zatnya beda-beda. Yang pertama garam, yang kedua gula, yang ketiga urea. Jadi meskipun zatnya beda-beda, tapi sifat fisiknya bakalan sama, titik didih, titik beku. Nah, hal yang sama inilah yang disebut dengan sifat koligatif. Ini yang kita sebut sebagai sifat koligatif. So, sifat koligatif itu adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh banyaknya zat terlarut. Nggak peduli ini mau diganti pasir kayak asal 5 gram ya. Mau diganti racun asal 5 gram. Ya, ya sifatnya kan warna, rasa, aroma, food grade-nya kan beda-beda tuh. Tapi titik didih, titik beku, tekanan uap, tekanan osmotik, merekanya bakalan sama. Asal jumlah zat telurnya juga sama, yaitu 5 gram. Ya. Maka dari itu kita akan membahas satu persatu nih. Ya. Mulai dari tekanan uap dulu. Ya. Sifat koligatif yang pertama, ada 4 ya sifat koligatif ya. Yang pertama itu namanya adalah penurunan tekanan uap.
Oke, penurunan tekanan uap ya. Penurunan tekanan uap ini disimbolkan sebagai delta P. Oke, penurunan tekanan uap ya. Nah, silakan adik-adik perhatikan dulu apa yang kakak gambar. Kalau misal kakak punya sebuah botol, oke, nah, anggaplah ini botol gitu ya. Dan botol ini diisi di dalamnya ada airnya. Oke, gitu ya. Kira-kira menurut adik-adik di dalam botol ini ada zat apa saja gitu. Mostly orang-orang akan bilang di dalam botol ini hanya ada H2O dalam fasa liquid saja. Salah. Ya bukan salah sih sebenarnya. Sebenarnya tidak hanya H2O dalam fasa liquid. Apa coba adik-adik kalau pikirkan di situ? Selain H2O dalam fasa liquid ada apa lagi ya? Selain H2O dalam fasa liquid, di sini di atasnya ini juga ada air juga, tapi fasanya gas. Loh, emang menguap nggak airnya, Kak? Iya, air itu akan menguap. Ya, dia punya kecenderungan, ya, tidak seluruh air itu ya diam. Buktinya kayak gini lah. Contoh, di rumah kalian punya meja masing-masing ya. Meja itu coba ditetesi air. Ya. Terus dibiarkan besok besok atau lusa dicek lagi apakah tetesan air itu masih ada, hilang gitu ya. Itu bukan magic, bukan airnya berteleportasi ke tempat lain, bukan, tapi airnya sudah menguap gitu. Jadi air itu kalau dibiarkan dia akan menguap gitu ya. Cuma di dalam botol tertutup ini menguapnya kemana? Ya dia nggak bisa menguap, makanya airnya bakalan tetap tetap sama. Cuma di atas air dalam fasa cair ini akan ada air yang berfasa gas ya. Soalnya beberapa air di sini sudah menguap ke atas gitu. Jadi kalau ke gambarkan di sini kan ada partikel air nih. Ya. Jarak partikelnya kayak gini lah. Kalau di atas juga ada partikel air, tapi dalam fase gas artinya lebih renggang di sini. Gini. Nah, sekarang kakak coba buat kasus yang sama. Oh ya, sebelum itu yang namanya gas itu akan punya sifat yang khusus ya. Semua gas akan memiliki besaran ini. Jadi di sini pasti ada tekanan toh, ya. Nah, ini yang dinamakan sebagai tekanan uap. Tekanan uap. Nah, karena ini tekanan uapnya dari air saja, air itu dinamakan sebagai pelarut ya, atau tekanan uap dari pelarut. Ya. P0 disimbolkannya ya. Disimbolkannya P0. Jadi P0 itu adalah tekanan uap dari pelarut. Jadi kalau air dibiarkan dalam botol, maka sejumlah air yang akan menguap itu berfasa gas toh. Yang berfasa gas ini, semua zat yang berfasa gas akan menghasilkan tekanan dan namanya di sini adalah tekanan uap. Nah, sekarang kalau kakak ganti air yang ada di sini menjadi larutan, artinya sudah ditambahkan zat terlarut. Oke. Nah, katakanlah ini partikel zat terlarutnya yang warna hitam ya. Katakanlah ini partikel zat terlarutnya. Otomatis apa? Kalau dia sudah ada, oh ya ini pelarut, pelarut saja. Tapi ini larutan ya. Paham bedanya pelarut dengan larutan, no? Kalau larutan itu harus ada zat larutnya. Maka partikel-partikel air yang tadinya ada di sini, ini partikel air ya, yang harusnya menguap dia tinggal naik ke atas, sekarang nabrak-nabrak dulu. Ya, nabrak ke sini, nabrak ke sini, nabrak ke sini, gitu ya. Nih, kakak perbesar dulu lah. Nah, partikel air yang ada di bawah ini kalau mau menguap, dia harus nabrak-nabrak dulu. Akibatnya dia tidak semudah pelarut tadi menguap. Akibatnya apa? Partikel gas yang ada di atas ini lebih sedikit daripada yang tadi. Jadi di sini tetap ada H2O dalam fase liquid dan di sini ada H2O dalam fase gas tapi jumlahnya lebih sedikit. Nah, lebih sedikit ini kan bukan berarti nggak ada sama sekali loh, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai tekanan uap dari apa coba? Kalau tadi pelarut, sekarang tekanan uap dari larutan. Simbolnya harus beda dong. Simbolnya adalah P, gitu. Nah, dalam kasus ini, karena kita lihat tekanan uap dari pelarut itu lebih besar daripada tekanan uap larutan, benar ya?
Kenapa tekanan uap dari pelarut lebih besar? Karena zat pelarut itu menguap lebih mudah daripada zat larutan. Ya, larutan itu kalau mau menguap lebih susah karena sudah ada partikel-partikel pengganggunya. Gitu. Makanya peristiwanya dinamakan penurunan tekanan uap. Kasusnya dari situ sebenarnya. Ya. So basicnya kalau kakak mau bandingin di sini antara P0 dengan P siapa yang lebih besar? Ya. P0 dengan P atau tekanan uap pelarut dan tekanan uap larutan, tentu tekanan uap dari pelarut lebih besar. Ya. Nah, untuk mencari delta P ini, ya di fisika kan kita tahu delta itu artinya selisih, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan selisih ini nggak pernah negatif ya. Delta ini nggak pernah negatif ya. Jadi untuk mendapatkan angka yang tidak pernah negatif, berarti kita harus kurangi sesuatu yang besar kurang yang kecil. Yang besar siapa? P0. Yang kecil siapa? P. Gitu ya. Jadi delta P itu bisa didapatkan dari P0 dikurangi P. Atau delta P juga bisa didapatkan dari XT dikali dengan P0. Harusnya adik-adik sudah tahu apa itu XT. XT ini adalah fraksi dari zat terlarut. Ya. Terus ada rumus lain juga kalau mau mencari P-nya. Ya. P-nya itu sama dengan fraksi pelarut dikali dengan P0. Apa itu P0? P0 itu adalah tekanan uap dari pelarutnya. Gitu ya. Ini adalah rumus-rumus yang dipakai di penurunan tekanan uap. Ya, sifat koligatif yang pertama. Silakan adik-adik bisa catat rumus-rumusan ini ya. Gitu. Oke, berikutnya ya. Kalau sudah dicatat, kakak lanjutkan ke sifat koligatif yang kedua. Ya. Sifat koligatif yang pertama tadi penurunan tekanan uap. Ya. Sifat koligatif yang kedua itu adalah kenaikan titik didih. Ya. Kenaikan titik didih. Nah, titik didih ini disimbolkan sebagai TB. Ya. Kok didih? Didih ya. Artinya kalau kenaikan titik didih disimbolkan sebagai delta TB. Gitu ya. Oh, ini kadang menjadi miskonsepsi. Tadi kan ada titik beku juga ya. Kok titik didih disimbolkan sebagai TB? B-nya kan beku, bukan. We are not say in Indonesian language. We say in English language. Ya. Jadi B-nya ini berasal dari istilah boiling atau mendidih, gitu ya. Boiling. Ya. Nah, peristiwanya begini nih. Berarti kita harus melihat peristiwa mendidih sekarang ini ya. Dari dua buah
contoh yang sama. Misal kakak punya sebuah panci di sini ya. Nah, panci ini diisi oleh air. Oke, diisi oleh air ya. Nah, panci diisi oleh air. Nah, yang satu kakak buat sebagai pelarut, yang satu kakak buat sebagai zat terlarut. Zat pelarut, larutan sorry ya, larutan ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah larutan. Sementara yang sebelah kiri ini adalah pelarut saja, air saja ya, gitu. Yang namanya mendidih, supaya dia mendidih ya harus diletakkan di atas kompor dong, ya. Nah, pertanyaannya, kalau air diletakkan di atas kompor, apakah dia bisa mendidih gitu ya? Belum tentu, tergantung kompornya menyala atau tidak. Ya, kalau dia menyala, sekalipun apinya kecil gitu ya, lama lama kelamaan kan dia akan mencapai ke titik didihnya tuh ya. Jadi kalau kompornya dinyalakan di sini, dihidupkan kompor, maka partikel air yang ada di dalam panci ini akan menguap. So basicnya sama kayak tadi ya. Ini H2O dalam fase liquid, dia akan menguap gitu ya, akan lari ke atas. Nah, diuapkan gitu ya, menjadi H2O dalam fase gas. Jadi sama kayak tadi, cuma proses ini jauh lebih cepat terjadi daripada kasus yang ini. Ini menguapnya lama, tapi kalau ini menguapnya cepat, soalnya langsung dihantarkan ke titik titiknya, gitu ya. Makanya sebenarnya kalau kita cuci baju, ya, ya udah baju yang basah ini digantung saja, nggak usah dijemur di sinar matahari. Sebenarnya dia bisa kering, gitu ya. Bisa kering. Cuma syaratnya dia harus lama, ya, dikasih waktu pengeringan yang lama, gitu ya. Tapi kalau kita jemur di sinar matahari, karena dia dipanaskan, maka proses menguapnya air yang ada menempel pada partikel partikel air yang menempel pada baju tersebut lebih cepat, ya, gitu. Nah, tentu ini punya titik didih dong, ya. Ini punya titik didih ya. Titik didihnya disimbolkan sebagai TB0. Artinya air akan mendidih pada suhu berapa gitu ya. Air akan mendidih pada suhu berapa. Nah, TB0 ini kita tahu air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya. 100 derajat Celcius. Sekarang bayangkan kakak punya sebuah larutan. Nah, dia dihidupin apinya gitu ya. Sekarang kalau dia mau diuapkan, ini kan ada air dalam fase liquid, nanti akan menguap menjadi air dalam fase gas gitu ya. Menguapnya tidak semudah yang tadi, soalnya air yang ada di bawah, kalau mau terjun bebas ke atas, ya. Kalau Indonesia terjun bebas kan ke bawah. Kalau air terjun bebas itu ke atas gitu ya. Kalau mau terjun bebas ke atas, dia nabrak-nabrak dulu, nabrak sini, baru bisa ke atas. Yang akibatnya kalau kita buat suhunya 100 derajat Celcius, air ini belum mendidih ternyata. Perlu suhu yang lebih tinggi lagi, digedein lagi apinya. Ya, 2 tingkat ya, di apa di bawahnya kompor dikasih kompor lagi. Nah, perlu suhu yang lebih tinggi untuk menguapkan air, sejumlah air dengan volume yang sama. Kalau untuk larutan, akibatnya T-nya, TB-nya itu meningkat ya. Artinya TB-nya sudah di atas dari 100 derajat Celcius gitu. Oh ya, untuk segala macam yang pelarut kita kasih nol ya simbolnya ya. Untuk segala macam larutan tidak ada nol ya. Sehingga dari sini kalau dibandingkan antara TB dengan TB0 ya, siapa yang lebih besar? Ya TB lebih besar. Sehingga untuk mencari kenaikan titik didih ini, delta TB ini bisa dicari menggunakan sesuatu yang besar kurangi sesuatu yang kecil, yaitu TB dikurangi TB0 gitu ya. Oke. Atau delta TB juga bisa kita cari menggunakan konstanta kenaikan titik didih atau yang kita singkat dengan KB ya, dikali dengan M. M ini bukan massa, tetapi M ini adalah molality, molalitas yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Di mana KB ini punya besaran sendiri yang bisa dihafal ya. Nah, KB dari air itu nilainya sama dengan 0,52 ya, derajat Celcius per molar ya. Karena KB ini kadang diberitahu, kadang pula tidak diberitahu, gitu ya, untuk mencari KB-nya, gitu. Oke?
Itu sifat koligatif yang kedua, ya. Sekarang sifat koligatif yang ketiga. Namanya adalah, oh ya, tadi kenapa namanya kenaikan titik didih? Karena memang pelarut itu kalau kita tambahkan zat pelarut, maka dia akan berubah menjadi larutan. Dan titik didihnya meningkat. Makanya namanya kenaikan titik didih. Sementara pelarut, kalau kita tambah zat pelarut, tekanan uapnya turun. Makanya namanya penurunan tekanan uap. Sehingga sifat yang ketiga bisa kalian tebak-tebak semenjak kakak belum menjelaskan apa prinsipnya. Nama sifatnya adalah penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku. Harusnya di sini kalian sudah bisa menebak-nebak apa yang akan kakak ajarkan ke depannya, ya. Sama persis seperti tadi kebalikannya, ya. Titik beku itu disimbolkan sebagai TF, ya. Berarti penurunan titik beku disimbolkan sebagai delta TF, di mana F itu berasal dari istilah freezing, ya. Freezing, ya, atau membeku. Anggap kakak punya sebuah larutan. Jangan larutan, pelarut dulu. Anggap kakak punya sebuah pelarut. Pada dasarnya, kalau pelarut itu mau dibekukan, itu dibuat begini, ya. Ini air katakanlah. Nah, kalau dia mau dibekukan, dia jadi begini. Nah, gitu. Karena kita mengubah partikel yang berbeda, ya. Katakanlah di sini air. Air yang fasanya liquid, kita rubah menjadi air yang fasanya padat. Akibatnya tadi yang agak berantakan sekarang jadi agak rapat gitu, ya. Nah, ini kalau terjadi pada pelarut, ya. Pelarut. Ini proses membeku yang kita sebut membeku, ya. Sekarang katakanlah kakak punya kasus yang sama. Kakak punya sebuah larutan. Larutan itu berarti ada pelarut, ada zat pelarut. Nah, ada zat pelarutnya di sini yang warna hitam ini, ya. Nah, pada dasarnya kalau kita mau membekukan suatu zat, katakanlah air, kalau mau dibekukan, maka partikel-partikel air ini harus didekatkan antara satu dengan yang lain, kan? Jadi kayak seolah-olah dikompresikan gitu, ya. Atau jarak antar partikelnya diperkecil atau gaya interaksi antar molekulernya diperbesar gitu. Nah, hal ini tidak semudah terjadi pada larutan, ya. Kalau larutan kan sudah ada pengganggunya tuh, tidak ada zat larutnya, sehingga sebenarnya ujung-ujungnya bisa, ya. Kita buat seperti ini bisa. Cuma dia tidak serapi yang tadi karena sudah ada zat terlarutnya yang warna hitam ini, ya. Tidak serapi yang tadi dan tidak semudah yang tadi gitu. Jadi kalau mengubah H2O dalam fasa liquid menjadi H2O dalam fasa solid tidak semudah yang tadi untuk fasa larutan, ya. Kita kan tahu, ya, titik beku dari air itu sama dengan 0 derajat Celcius. Makanya kita kasih simbol TF0 untuk titik beku dari pelarut saja. Ingat yang pelarut itu ada 0-0-nya, ya. Nah, sekarang perlu suhu yang lebih dingin lagi untuk membekukan si larutan ini. Gitu. Karena memang lebih susah, ya, ada zat lautnya sudah terganggu sistemnya, ya. Makanya TF yang ada di sini akan lebih kecil lagi dari 0 derajat Celcius, ya. Lebih kecil lagi dari TF 0 derajat Celcius. Paham, ya? Jadi perlu suhu yang minus lagi, lebih minus dari atau lebih kecil dari 0 derajat Celcius untuk membekukan si makhluk larutan ini. Gitu. Jadi akibatnya TF dengan TF0 itu lebih besar si TF0. Dengan cara yang sama berarti delta TF bisa dikurangi besar kurang kecil TF0 min TF. Atau rumusnya bisa diturunkan mirip seperti tadi. Kalau tadi pakai konstanta kenaikan titik didih, sekarang konstanta penurunan titik beku yang disimbolkan KF dikali molalitas. Di mana KF dari air itu nilainya sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, ya. Per molal. Gitu. Itu sifat yang ketiga, ya. Ini sifat yang kedua tadi. Dan ini sifat yang ketiga. Nah, sekarang sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini adalah perubahan tekanan osmotik.
Ya, perubahan tekanan osmotik. Nah, perubahan tekanan osmotik ini disimbolkan dengan pi, ya. Betul, pi yang sama ya dipakai oleh orang matematika, ya. Harusnya yang suka matematika suka perubahan tekanan osmotik. Nah, sekarang asumsikan begini. Kakak punya sebuah pipa U, oke? Ya, anggaplah ini lurus pipa U-nya, gitu. Tidak mesong-mesong. Anggaplah di sini ada pipa U, oke? Di mana di tengahnya diberikan sebuah membran. Ya, di sini diberikan sebuah membran. Oke. Jadi di sini diberikan sebuah membran. Ini namanya membran semi permeable. Semi permeable. Nah, kakak mau jelaskan dulu ya, apa yang disebut dengan membran semi permeable ya. Sebenarnya kalian punya semua membran semi permeable ya. Tahu saringan ya. Saringan itu kan ukurannya beda-beda ya. Pori-pori ukuran saringannya beda-beda. Contoh, kalau kalian tahu, nah ini deh. Kita pindah dulu ya, kita pindah dulu ke Google ya. Nah, kita pindah dulu ke Google saringan bangunan misalnya. Saringan pasir bangunan. Nah, kalian tahu ini ya, saringan pasir ini sebenarnya dia sama saringan ya. Yang tujuannya untuk membedakan partikel yang ukurannya besar dengan partikel yang ukurannya kecil. Nah, sekarang kita pindah ke saringan kue misalnya. Sebenarnya fungsinya sama gitu ya. Nah, saringan yang kayak gini dulu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyaring gula yang halus gitu ya. Kayak gini ya. Atau menyaring teh ya dari serbuk tehnya. Tujuannya kan untuk memisahkan ya partikel yang ukurannya besar dengan partikel yang ukurannya kecil ya. Tapi ada juga saringan yang lebih kecil ya kayak gini ya. Ini untuk menyaring tepung dari pengotor-pengotornya gitu ya. Nah, masih ngomongin saringan yang sama, kita cerita tentang membran sekarang. Katakanlah membran sel. Membran sel itu sebenarnya kayak gini ya. Jadi kalau kalian tahu sel dan isi-isinya ya, mulai dari badan Golgi, retikulum endoplasma, lisosom, ribosom, ya ini ribosom, dan ada cairan intraselnya. Di luar kan ada dindingnya. Dinding sel ini bentuknya kira-kira seperti ini, ya. Dinamakan membran sel. Ternyata membran sel ini juga berupa saringan, tapi saringannya unik, gitu. Apapun yang ada di dalam sel ini tidak akan keluar. Yang bisa keluar masuk cuma satu hal, yaitu air. Jadi selain dari air tidak bisa keluar masuk. Ya, contoh ada garam misal dari luar masuk mau masuk ke dalam nggak bisa. Ada zat lain pengotor pasir atau apa mau masuk ke dalam nggak bisa. Cuma air yang bisa dimasukin. Ya, jadi air bisa leluasa keluar masuk di sel. Itulah membran sel atau membran semi permeable. Jadi basically membran semi permeable adalah membran yang pori-porinya sangat amat tersangat teramat tipis gitu atau kecil. Ya, dan saya bilang tadi kan kalian semua punya membran semi permeable di mana? Ada di sini. Ada di kulit kalian masing-masing, ya. Karena kalau kalian sedang olahraga nih, jogging gitu ya. Jogging ya, saya nggak ngomongin apa lari santai kan. Kadang ada orang yang bilang saya jogging padahal dia lari santai. Lari santai tidak mengeluarkan keringat. Ya. Jogging ya, kita ngomongin jogging ya. Kalian kan akan mengeluarkan keringat. Dari mana keringat itu munculnya? Apakah keringat itu muncul dari udara sekitar yang nempel di dinding kalian terus mengembun? Tentu tidak. Keringat itu asalnya dari tubuh kalian sendiri, dari H2O yang ada dari dalam sel. Loh, kok bisa keluar? Gitu. Tapi kok darahnya? Keluarnya dari mana? Dari pori-pori kulitnya. Tapi kok darahnya nggak keluar? Kok dagingnya nggak keluar? Kok tulangnya nggak keluar? Yang keluar kok air saja? Karena ini adalah membran semi permeable. Yang bisa dikeluarkan itu hanya
airnya saja, H2O, H2O-nya saja atau pelarutnya saja. Ya kalau zat terlarutnya tidak bisa dikeluarkan. Zat selain air itu tidak bisa dikeluarkan. Gitu. Oke, sekarang katakanlah dia diisi oleh dua larutan di sini ya. Dan larutannya berbeda kebetulan. Di sebelah kiri zat pelarutnya agak banyak gitu ya. Di sebelah kanan zat pelarutnya lebih sedikit ya. Berarti kan kakak bisa bilang begini, konsentrasi zat di sebelah kiri, oke, lebih besar daripada konsentrasi zat di sebelah kanan atau lebih pekat di sebelah kiri nih. Ya, paham? Masih ingin konsentrasi ya? Konsentrasi itu tujuannya untuk membedakan larutan yang pekat dan encer, gitu ya. Nah, kondisi yang seperti ini nanti akan menyebabkan air-air yang ada pada larutan sebelah kanan ini akan berpindah ke sebelah kiri. Airnya loh ya. H2O-nya akan berpindah ke sebelah kiri. Dan ujung-ujungnya nanti akan membentuk seperti ini larutannya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi sebagian airnya akan pindah ke kiri sampai konsentrasi di sebelah kiri sama dengan konsentrasi di sebelah kanan. Jadi katakanlah ini A, ini B, ini A, ini B. Untuk kasus yang A, molaritas dari A itu lebih besar daripada molaritas yang B. Tapi setelah berpindah airnya, ternyata molaritas A akan sama dengan molaritas yang B. Karena airnya sudah berpindah. Nah, perpindahan ini terjadi secara spontan, terjadi gitu aja ya. Dan ternyata memunculkan sebuah tekanan. Jadi seolah-olah ini akan menekan ke atas kan? Itu ya. Kan airnya ngalir ke kiri tadi ya. Nah, tekanan yang menuju ke atas ini punya nama lazim. Ya, namanya adalah tekanan osmotik. Gitu. Itu yang disebut dengan tekanan osmotik. Tekanan yang muncul akibat si dua buah larutan yang ada dalam eh, apa terpisah dalam membran semipermeable berusaha menyamakan konsentrasinya dengan memindah-mindahkan zat pelarutnya. Nah, tekanan osmotik ini disimbolkan dengan P gitu ya. Tekanan osmotik bisa didapatkan dengan rumus ini, M dikali R dikali T ya. Di mana M itu adalah molaritas, R itu adalah tetapan gas ideal. R itu adalah tetapan gas ideal ya. Tetapan gas ideal yang besarnya sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin ya. Jadi silakan ya adik-adik hafalkan dengan satuannya ya. 0,082 apa? Hafalkan dengan satuannya ya. Liter atmosfer per mol Kelvin. Tujuannya apa sih, Kak? Tujuannya supaya tahu nanti misal suhunya harus dalam apa ya? Harus dalam Kelvin dong ya. Molaritasnya harus dalam mol per liter dong. Harus sesuai apa satuan yang ada di sini gitu ya. Nah, itulah 4 sifat koligatif, sifat yang akan sama meskipun zat telurnya beda asal jumlah zat larutnya sama. Ya, pertama ada penurunan tekanan uap, jadi tekanan uapnya akan turun. Jadi gini, kalau kakak compile kan, ya, ada pelarut, ada larutan. Ingat loh ya, ada pelarut, ada larutan. Kalau pelarut mau dirubah jadi larutan, tinggal dikasih zat terlarut. Ya. Nah, ternyata apa yang akan berbeda dari larutan dibanding pelarutnya? Pahami ya, pelarut kalau dirubah menjadi larutan artinya ditambahkan zat larut. Apa yang akan berbeda? Pertama, tekanan uapnya akan turun. Yang kedua, titik didihnya akan naik. Yang ketiga, titik bekunya akan turun. Yang keempat, tekanan osmotiknya akan berubah. Kakak tidak bilang ini naik atau turun ya, karena tekanan osmotik bisa naik bisa turun. Jadi akan berubah, gitu ya. Dan ternyata 4 perubahan ini akan sama untuk zat apapun tanpa terkecuali. Asalkan jumlah zat terlarutnya sama. Jadi tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Ya meskipun dia pakai NaCl kah, C6H12O6 kah, NH2 2 kali CO, pakai racun sianida, pakai asam sianida, pakai pasir, atau pakai apa eh, apapun jenisnya, pakai debu, bakalan sama sifat yang akan dimunculkan. Itulah yang disebut dengan sifat koligatif. Ya. Tapi ternyata berdasarkan
jenisnya, sifat koligatif itu juga dipengaruhi oleh jenis larutannya. Ya, larutan itu berdasarkan daya hantarnya dibedakan jadi dua ternyata ya. Ada larutan yang elektrolit, ada larutan yang non elektrolit. Ya, elektrolit itu maksudnya elektronnya bisa berjalan-jalan atau larutan ini bisa menghantarkan listriknya. Larutan ini bisa menghantarkan listrik. Sementara non elektrolit ini adalah larutan yang tidak bisa berarti ya. Tidak bisa menghantarkan listrik. Ya. Tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, elektrolit pun nanti dibedakan jadi dua. Ada elektrolit yang kuat, pun ada elektrolit yang lemah. Gitu ya. Nah, untuk elektrolit yang kuat, artinya dia bisa menghantarkan listrik dengan kuat. Kalau elektrolitnya yang lemah, dia bisa menghantarkan apa listrik tapi kadarnya lemah gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin sifat isolator dan konduktor ya di dalam fisika berarti ini termasuknya yang isolator ya. Kalau ini masuknya yang kebalik ya. Yang isolator di bawah yang tidak bisa menghantarkan ya. Ini isolator. Sementara ini masuknya konduktor. Sementara ini masuknya semikonduktor ya, konduktor. Gitulah kira-kira ya. Ternyata perbedaannya juga ada pada derajat ionisasi ya. Derajat ionisasi. Apa itu derajat ionisasi? Derajat ionisasi itu disimbolkan dengan alfa ya. Dan derajat ionisasi ini punya rentang. Rentang nilainya dari 0 sampai 1. Maksudnya kan begini ya. Misal, kalau punya sebuah NaCl. Nah, NaCl ini kalau dilarutkan di dalam air, ternyata dia bisa mengionisasi total gitu ya, Na plus dan Cl min. Jadi kalau di sini ada 0,1 mol katakanlah, maka di sini juga 0,1 mol. Di sini juga 0,1 mol. Jadi seluruh dari NaCl dilarutkan. Ini yang dikatakan ionisasinya sempurna ya, atau alfanya sama dengan 1. Tapi ada juga ionisasi yang tidak sempurna, contohnya CH3COOH ya. Nah, kalau dia diionisasikan di dalam air, ya, dia akan menghasilkan CH3COO min ditambah dengan H+. Tapi untuk ionisasi tidak sempurna ini, panahnya harus menggunakan panah kesetimbangan, ya. Jadi kalau di sini 0,1 mol, di sini belum tentu 0,1 mol, tapi di bawah 0,1 mol. Makanya pakai MRS di sini ya. Jadi kalau di sini berkurang X, di sini masih ada sisanya gitu loh ya. Berkurang X, di sini jadi X, di sini jadi X, gitu ya. Nah, ini kalau ionisasinya tidak sempurna. Jadi tidak seluruh dari zat itu berubah jadi ion-ionnya. Masih ada yang dalam fase padatnya. Nah, ini terjadi kalau alfanya di antara 0 dan 1. Ya. Tapi kalau kayak punya gula misalnya C6H12O6. Ya. Ternyata dia tidak bisa terionisasi. Ya, kalau tidak bisa terionisasi jelas alfanya sama dengan 0. Jadi ionisasi itu ada tiga kelas ya. Yang pertama terionisasi sempurna ya. Ini terionisasi sempurna. Ya, contohnya seperti garam NaCl tadi ya. Kalau ini terionisasi tidak sempurna atau kita bilangnya terionisasi parsial atau sebagian. Nah, kalau non elektrolit ini tidak terionisasi gitu ya. Tidak terionisasi. Ternyata perbedaannya juga ada pada alfanya. Jadi untuk elektrolit kuat, dia akan memiliki nilai alfa yang sama dengan 1. Kalau non-elektrolit, alfanya sama dengan 0. Dan kalau elektrolit lemah, alfanya berada di antara 0 dan 1. Ya, itu perbedaan antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Gitu ya. Sekarang contoh-contoh zat yang termasuk dari tiga kelas ini, untuk yang elektrolit kuat, itu ciri-cirinya adalah mereka yang tergolong ke dalam asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut. Garam yang mudah larut. Nah, untuk yang
terionisasi elektrolit lemah itu sebaliknya, asam yang lemah, basa yang lemah, dan garam yang sukar larut. Ya. Nah, silakan adik-adik catat ini, ya. Karena nanti pasti akan ada pertanyaan, Kak, asam kuat, basa kuat apa aja? Basa lemah, asam lemah apa aja? Garam yang mudah larut dan sukar larut apa aja? Nanti akan dibahas di bab berikutnya. Ini silakan dicatat dulu. Jadi kalau sudah masuk bab berikutnya, Kakak tinggal masih ingat kemarin larutan dibedakan jadi apa gitu ya. Silakan ini dicatat, buat catatan yang rapi ya. Ini anggota-anggotanya ya, gitu. Oke, nice ya. Oke, berikutnya kan sudah nih ya. Apa tujuan kakak membahas ini? Tujuannya begini ya. Kalau semisal nanti larutannya itu adalah larutan elektrolit, ternyata sifat koligatif itu perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Ya. Faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff ini disimbolkan dengan I ya. Dan ternyata faktor Van Hoff bisa dicari menggunakan rumus ini. Ya, jadi 1 ditambah N-1 dikali dengan alfa. Ya. Harusnya alfa mah sudah tahu ya. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Ionisasi umumnya bernilai 1 untuk elektrolit kuat ya. Kalau N ini adalah jumlah valensi. Jumlah valensi. Tapi valensi yang kakak bilang beda sama valensi asam basa di atas tadi. Ya. Valensi ini adalah jumlah kation dan jumlah anion. Jadi kalau kakak kasih keterangan di sini adalah jumlah dari kation ditambah jumlah dari anion. Nah, ginilah kira-kira ya. Nah, kakak contohkan begini. Untuk senyawa NaCl katakanlah. Nah, dia kan terionisasi menjadi Na plus ditambah Cl min. Artinya kationnya ada 1, anionnya ada 1. Otomatis valensinya sama dengan 2. Jadi total kation ditambah anion. Mgi2. Nah, dia kan terionisasi menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2 imin. Kationnya ada 1, tapi anionnya 2. Totalnya jadi 3. Itulah valensinya. Ya. AlOH 3 kali. Ya. Ini valensinya berapa? Kan terionisasi jadi Al3 plus dan 3 OH min. Ya. Valensinya ini sama dengan 4. Ya. Tanpa mengionisasikan, coba adik-adik tebak. Fe2O3 kira-kira valensinya berapa? Ya, kira-kira valensinya berapa? Coba dipikir-pikir dulu. Jawabannya valensinya adalah berapa coba? Adalah 5. Ya. F2Fe plus dan 3O2 min. Ya. Total kationnya 2, anionnya 3, dijumlahkan kation tambah anion adalah 5. Oke, itu yang dimaksud dengan valensi. Ya. Ternyata faktor Van Hoff ini bekerja untuk rumus-rumus yang tadi. Yang kita hafalkan tadi ya. Nih, sambil mereview rumus sifat koligatif kalau mau disederhanakan ya. Yang pertama, tadi penurunan tekanan uap ya. Delta P itu ya bisa didapatkan dari P0 dikurangi P. Atau delta P sama dengan XT dikali P0. Nah, ini akan dikalikan dengan faktor Van Hoff tapi opsional untuk mereka yang bersifat elektrolit saja. Oke? Rumus yang lain delta P juga bisa dicari pakai apa? Fraksi pelarut dikalikan dengan P0 ya. Ini juga dikalikan dengan faktor Van Hoff tapi opsional. Gitu ya. Oke. Yang kedua, tadi kenaikan titik didih ya. Delta TB. Delta TB itu bisa didapatkan dari TB min TB0 ya. Kenaikan titik didih ya. Atau sama dengan delta TB itu sama dengan KB dikali molalitas ya. Atau ini dikalikan I, tapi ini opsional. Gitu ya. Rumus yang ketiga sama. Penurunan titik beku delta TF kan sama dengan TF0 min TF tuh. Atau delta TF juga bisa dicari pakai KF dikali M. Nah ini harus dikalikan I untuk larutan yang elektrolit.
Ya, artinya I-nya ini bersifat opsional kalau dia elektrolit saja, ya. Dan yang terakhir yang keempat itu P ya, itu sama dengan nRT, ya. Ini tinggal dikalikan dengan I kalau larutannya adalah elektrolitnya. Jadi I-nya ini bersifat opsional, ya. Kalikan I tapi dia bersifat opsional. Gitu ya. Nah, rumus-rumus ini silakan adik-adik hafalkan di luar kepala. Dalam artian di luar kepala itu hafalnya mudah. Bukan di luar kepala, Kak. Katanya dihafalkan di luar kepala. Ya. Makanya saya nggak hafal. Karena hafalnya ada di luar dari kepala saya. Waktu itu pernah ada saya bilang gitu. Wah, ini minta digaplok ini ya. Di luar kepala maksudnya dihafalkan sekiranya apa kalau ditanya tuh bisa lancar ya. Delta TB sama dengan apa gitu yang seterusnya. Gitu. Oke. Nah, ya, sampai sini teman-teman ya, mungkin yang bisa kakak sampaikan di pertemuan hari ini. Ya, seperti yang kakak bilang, kakak akan memberikan oleh-oleh. Tapi oleh-olehnya berupa PR ya. Nanti hari Senin kakak cek jawabannya satu persatu ya. Harusnya kalian sudah bisa mengerjakan ya. PR-nya bisa kalian lihat di latihan 6.2 kalau ada di filenya ya. Di filenya kalau kalian buka filenya ada di 6.2. Tapi di sini kakak tetap tulis lah ya. Tetap apa tempelkan di sini ya. Ini PR-nya ya. PR-nya ada 10 ya. Kak 10-10-nya dikerjakan. Yes. 10-10-nya harus dikerjakan ya. 10-10-nya harus dikerjakan ya. Ingat, Kakak lebih suka apa PR-nya dikerjakan meskipun salah ya daripada PR-nya nggak dikerjakan ya. Meskipun jawabannya tahu gitu ya. Meskipun kalau mengerjakan jawabannya benar ya. Kakak lebih suka PR-nya dikerjakan meskipun jawabannya salah gitu. Karena begini ya, kalau siswa itu mengerjakan artinya sudah ada niatan untuk tahu atau tidak tahu. Ya, tapi kalau tidak mengerjakan berarti kan niatnya sudah jelas. Ya, oh saya nggak mau tahu nih apa sifat koligatif saya nggak mau tahu. Jadi PR-nya harusnya dikerjakan nanti ya. Ada 10 dan 10-10-nya dikerjakan. Nanti kakak akan cek di pertemuan berikutnya ya. Hari Senin ya. Pastikan kalian menyediakan waktu ya. Hari Minggu kan harusnya kosong tuh. Hari Minggu kosong bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal ini ya. Nah ini ya, ada 10 soal ya. Sederhana kok, silakan coba dikerjakan dulu ya. Ini sederhana banget soalnya. Bisa kerja kelompok boleh ya. Ari sama Rizky boleh kerja kelompok. Syarif sama Nadif sama Gladys kalau mau mengerjakan ya silahkan ya. Kerjakan kelompok nggak masalah ya. Yang penting PR-nya harus selesai. Ya. Nanti kalau ada yang ragu, Kak ini benar atau enggak, tenang. Kunci jawabannya sudah ada. Ya. Kunci jawabannya adalah ini. Ini ya. Ini kunci jawabannya. Loh, kalau ada kunci jawabannya, saya tinggal coret-coret dong. No, tidak semudah itu. Yang kakak lihat bukan jawabannya ya. Kalau jawabannya mah sudah ada. Yang kakak lihat adalah how you to solve. Ya. How to solve. Bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Jadi itu yang nanti akan kakak lihat ya. Ini kunci jawabannya kakak duduk di sini ya. Barangkali kalian mengerjakan dan mau cross check, silakan langsung cross check di sini. Oke? Ya, itu saja mungkin yang bisa kakak sampaikan di pertemuan hari ini ya. Tetap semangat belajarnya meskipun secara daring ya. Kita akan lanjutkan sesi pertemuannya pada hari Senin depan ya, seperti biasa ya jam 13 sampai jam 15 ya. Oke? Tetap semangat adik-adik karena kita mulai dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk dilupakan. Berdoa dalam hati bisa dimulai. Yap, berdoa bisa dicukupkan. Sekian saja yang bisa kakak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kakak jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.